Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia bersama saya Maria Katarina. Lembaga Penjamin Simpanan LPS mengadakan konferensi pers mengenai tingkat bunga penjaminan atau TBP. Kita langsung saja menyaksikan dan bergabung ke Lembaga Penjaminan Simpanan, Penjamin Simpanan. Maupun suku bunganya. Hal ini merefleksikan likuiditas antar bank yang memadai untuk mendukung pemulihan. Suku bunga pasar uang antar bank Indonesia bergerak di kisaran 2,78%, sedangkan JIBOR 1 bulan turun 1 basis point ke level 3,54%, dan JIBOR 3 bulan relatif stabil di level 3,75%. Pada periode yang sama, rata-rata secured overnight financing rate naik 53 basis point ke level 0,80%. Sementara SOVR tenor 1 bulan Ya, kita tadi baru saja terhubung begitu ya dari Lembaga Penjamin Simpanan begitu yang baru saja merilis begitu ya menyampaikan langsung soal suku bunga ya. Ini akan seperti apa begitu ya nanti side effect-nya begitu karena terkait juga mengenai tingkat bunga penjaminan. Pasti ini akan cukup berdampak ya dengan apa yang disampaikan begitu ya dari sisi LPS sendiri. Kita akan nanti coba lagi melihat begitu ya sejauh mana yang akan disampaikan oleh LPS. Tapi seperti apa sih Mas Argun di sini kita ada Mas Argun di sini kita akan langsung ya berbincang ya mengenai keterkaitan ini dengan apa yang diumumkan oleh LPS hari ini Mas Arief. Ya, kalau penjaminan suku bunga yang di sistem keuangan kita itu kan hanya berlaku untuk misalnya simpanan yang nilainya tidak melebihi misalnya berapa 2 miliar misalnya. Di luar itu mungkin udah nggak dijamin. Jadi memang ini dibutuhkan untuk memberikan rasa aman buat para nasabah ketika mereka menaruh dananya di sistem perbankan kita sebagai dana pihak ketiga ya. Tadi entah simpanan tabungan atau deposito. Jadi mereka akan tahu apakah dana mereka akan dijamin oleh sistem keuangan kita, oleh lembaga regulator ini, LPS dalam hal ini. Nah, saya pikir itu yang akan menjadi poin penting buat para pemirsa saat ini. Apakah akan ada kenaikan suku bunga acuan penjaminan atau tidak? Karena kalau bunga penjaminannya tetap dipertahankan, sementara di sisi lain kondisi ekonomi juga masih berat, ya itu mungkin masih akan oke-oke saja lah, orang masih percaya masuk ke sistem perbankan di tanah air kita. Tapi kalau kondisinya ternyata membaik, pandemi sudah berakhir, kemudian kita asumsikan perang Ukraina dan Rusia ini tidak akan berdampak buruk pada perekonomian, maka aset-aset berisiko seperti saham, kemudian pasar modal yang lain, reksadana dan kawan-kawan itu akan meningkat dan itu akan memberikan return yang lebih tinggi, dan itu akan membuat pelaku atau pemilik dana itu akan lebih memilih mengalihkan dananya ke pasar modal. Ini Jadi kita perhatikan kita dulu. perhatikan ya, kita sama-sama perhatikan, maka itu kita kembali untuk menyaksikan lebih detailnya ke Lembaga Penjamin Simpanan berikut ini. Faktor stabilitas jangka panjang. Salah satu upaya kebijakan tersebut adalah tetap memberikan ruang kepada perbankan untuk dapat mengelola biaya yang murah, sehingga diharapkan dapat memberikan insentif bagi perbankan dan pemulihan ekonomi. Kedepan LPS akan terus berupaya menjaga sinergi kebijakan lintas otoritas, terutama moneter dan fiskal, untuk mendukung proses pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Dengan pertimbangan perkembangan beberapa hal tersebut di atas dan upaya mendorong pemulihan serta sinergi kebijakan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, Rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah di Bank Umum dan BPR, serta untuk simpanan dalam valuta asing di Bank Umum dengan rincian masing-masing sebagai berikut. Untuk Bank Umum, rupiah 3,5%, falas 0,25%. Untuk Bank Perkreditan Rakyat, rupiah 6%. Selanjutnya, tingkat bunga penjaminan tersebut akan berlaku untuk periode 28 Mei 2022 sampai dengan
30 September 2022. Merujuk kepada PLPS nomor 1 tahun 2018, LPS secara reguler menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan. Sehingga dalam hal hasil evaluasi terhadap perkembangan kondisi perekonomian dan perbankan menunjukkan adanya perubahan yang lebih cepat dan signifikan dampaknya pada kebijakan tingkat bunga penjaminan, maka LPS dapat melakukan perubahan di luar periode reguler tersebut. Jadi LPS betul-betul adaptif terhadap perkembangan yang ada. Sebagai bagian dari ketentuan dalam program penjaminan, kami kembali menyampaikan bahwa dalam hal suku bunga simpanan yang diberikan antara bank kepada nasabah penyimpan berada di atas tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku, maka simpanan nasabah tersebut menjadi tidak dapat dijamin atau masuk dalam kriteria program penjaminan LPS. Jadi tidak masuk ke dalam program penjaminan LPS kalau bunganya di atas tingkat bunga penjaminan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami menghimbau agar bank secara terbuka menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini. Dalam hal ini, melalui penempatan informasi dimaksud di tempat yang mudah diketahui atau melalui media informasi serta channel komunikasi bank kepada nasabah. Selanjutnya, dalam rangka melindungi kepentingan nasabah serta upaya menjaga kepercayaan nasabah deposan, LPS juga menghimbau agar bank tetap memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dimaksud dalam rangka penghimpunan dana. Selanjutnya, dalam menjalankan operasional, bank juga dihimbau tetap mematuhi berbagai pengaturan dan pengawasan oleh otoritas jasa keuangan serta ketentuan pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.